Oke, semangat pagi teman-teman ya, semangat pagi semua. Sampai ketemu dengan saya, Dr. Richard Sutejo, dalam acara Seminar Kesehatan from Home. Ya, nah kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik ya tentang terapi stem cell. Kenapa saya katakan ini menarik? Karena terapi stem cell itu merupakan harapan bagi banyak orang, terutama di dalam em, menyembuhkan penyakit-penyakit yang banyak diderita oleh orang-orang dan mereka sudah berusaha banyak sekali untuk mengatasi penyakit tersebut ya. Nah, tren seperti ini itu sudah berlangsung ya, saya rasa itu dari 10 tahun yang lalu. Nah, pada saat diperkenalkannya NAD sebagai sarana reverse aging, nah, apakah NAD plus ini memiliki fungsi stem cell terapi atau tidak? Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan buat kita semua. Ya, nah, makanya teman-teman, mari kita simak ya penjelasan berikutnya. Oke, sebelumnya saya ingin sharing dulu ya terhadap teman-teman. Ya, sebentar, saya lagi akan membuka. Ini. Hmm. Oke, teman-teman, saya harap di layar ini sudah jelas ya. Terapi stem cell dengan NAD+. Nah, takutnya begini, pada saat teman-teman itu mendengarkan seminar kali ini, mereka akan menganggap, oh, ini mah ikut-ikutan saja. Ini adalah sebuah beo ya, yang mengikuti trennya. Ini saya mau mengetahui dulu nih teman-teman, yang baru join di sini ini siapa? Ini saya boleh paling enggak respons di chat ya teman-teman bagi yang baru pertama kali bergabung di dalam acara seminar kesehatan dari rumah atau health seminar from home. Ya, saya juga banyak melihat nama-nama yang asing ya, yang tidak saya kenal ya. Ya, Anda di sini kira-kira? Ya, ini banyak ya nama Anda, beberapa nama yang mungkin saya tidak ini ya, saya tidak familiar ya. Nah, ya, nah ini ada beberapa ya. Ya, selamat datang. Ya, semoga seminar kesehatan from home dari saya itu bisa membawa manfaat baik dari ilmu kesehatan, pengetahuan maupun memperluas khazanah. Apakah NAD ini betul-betul bisa mengatasi masalah semua? Ya, oke. Sekarang stem cell terapi. Nah, kenapa istilah ini sangat menggigit ya? Sebenarnya kalau di luar negeri itu ya istilah ini menjadi sangat lumrah, tetapi beberapa tahun belakangan ini ya semenjak COVID-19 ini banyak dicari orang, terutama untuk orang-orang yang menderita gejala berat dari COVID-19, ya yaitu disertai dengan adanya sesak nafas dan kerusakan paru-paru. Ya, jadi terapi ini semakin lama semakin populer. Nah, apa yang dimaksud dengan terapi stem cell? Nah, terapi stem cell itu kalau istilah yang dikenal pada masyarakat ya akibat banyak ditemukannya produk-produk ya itu terapi dengan menggunakan sel tubuh kita. Nah, kenapa kita menggunakan stem cell? Apa alasannya kita menggunakan stem cell? Padahal kita memiliki lebih dari 200 macam sel yang ada di tubuh kita. Ya, nah,
Alasan yang pertama, stem cell itu adalah merupakan induk awal dari tubuh kita. Jadi semua sel yang ada di tubuh kita itu berasal dari stem cell. Ya, nah, yang paling penting dari stem cell itu adalah stem cell itu mengeluarkan zat aktif, ya, mengeluarkan zat aktif untuk merangsang regenerasi dan diferensiasi sel lain sehingga memiliki sel fungsional yang lebih banyak. Sehingga kemampuan sel tubuh Anda juga meningkat, kemampuan organ tubuh Anda juga meningkat. Ya, itu adalah yang dimaksud dengan terapi stem cell. Ya, nah teman-teman ini penting sekali. Jadi saya harap teman-teman kompak hadir karena ini bisa merupakan suatu sarana pembelajaran dan edukasi. Ya, nah pertanyaannya apakah GGK itu ada gambar ginjal ya? Kita ada lihat di situ ya, di pojok itu ada gambar ginjal. Ya, karena kenapa? Ya, stem cell itu bisa merubah menjadi apa saja ya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, semuanya itu bisa digunakan. Ya. Nah, eh, terus ya, yang paling kita lihat di sini, ya, stem cell itu kenapa begitu potensial? Ya, tadi sudah saya jelaskan karena dia menghasilkan faktor pertumbuhan. Jadi dia itu akan merangsang sel-sel lain. Jadi makanya stem cell itu bisa kita katakan sebagai source of life, ya, sebagai sumber kehidupan. Ya, dia adalah sel dasar yang menjadi acuan untuk membentuk sel-sel lainnya. Ya, dia memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri, ya, untuk self renewal, ya, menggantikan sel-sel rusak, ataupun dia merubah bentuk menjadi sel-sel yang lebih spesifik, sel ginjal, sel jantung, ya, sel pankreas dan sebagainya. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, kenapa stem cell itu begitu populer? Ya, terapi stem cell itu membuka sebuah horizon baru. Meskipun sudah tahun 2024, ini bukan sebuah hal yang membuat kita kaget. Ya, saya rasa ini teman-teman semua sudah familiar dengan istilah ini, ya, dari sejak lama. Ya, teman-teman sudah familiar. Ya, nah, tapi sampai sekarang ini juga tetap dicari orang. Kenapa? Ya, terapi stem cell ini tidak ada resiko penolakan. Ya, ini untuk ini ya kita katakan konteks sekarang ya. Tidak ada penyakit menular ya. Tentu saja jika dilakukan dengan benar di dalam laboratorium ataupun tempat produksi stem cell yang terstandar, tidak perlu operasi besar, kita hanya perlu menyuntikkan ke daerah tertentu ya, tidak memerlukan pemulihan ya, dan bisa memperbaiki kondisi-kondisi yang gawat ya. Contohnya adalah stroke, ya, Parkinson, mata, ya, kelumpuhan dan banyak lagi ya. Nah, metodenya seperti apa? Jadi metode terapi stem cell itu menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan sel hidup secara langsung, ya, cellular therapy. Yang kedua itu adalah menggunakan zat aktif yang menstimulasi stem cell yang ada di dalam tubuh kita atau istilahnya modulation therapy. Ya. Nah, yang teman-teman sering dengar di dalam eh, semua media sosial, media massa dan sebagainya, ya, itu adalah stem cell terapi dalam bentuk sel hidup, ya, dalam bentuk sel hidup, ya. Jadi
Ya, tahapan-tahapannya ini adalah selnya itu dipanen, ya, stem selnya itu dipanen, ya, dikumpulkan, ya, dipisah, dimurnikan, ya, diaktifasi, kemudian dimasukkan kembali ke dalam sel pasien. Ya, jadi itu adalah tahapan-tahapan yang ada pada stem cell terapi. Meskipun sekarang teknologinya sudah berkembang, ya, sekarang itu sudah tidak memerlukan lagi stem cell dalam tubuh kita, ya. Jadi dari tali pusar bayi manapun, asalkan itu sehat, itu sudah bisa digunakan sebagai terapi stem cell, ya. Jadi istilahnya itu alogenik. Ya, tentu, tapi kan yang idealnya dari diri sendiri atau autologus. Cuman autologus, teman-teman, itu tidak bisa dilakukan produksi massal, mass production. Jadi, itu akan berharga mahal. Ya, karena ya kalau stem cell-nya dipanen dari kita, disuntikkan kembali ke kita. Nah, sekarang mereka sudah menemukan metode di mana stem cell ini ya bisa dilakukan produksi massal dengan menggunakan tali pusar bayi. Ya, yang penting sehat itu bisa dilakukan. Ya, nah, terapi stem sel hidup, ingat teman-teman, tidak bisa menggunakan sel hidup yang bukan dari manusia. Nah, disinilah banyak muncul salah kaprah, bahkan untuk influencer-influencer, banyak ilmuwan jadi salah kaprah. Loh, ini stem sel apa? Suntik ke kita apa manfaatnya? Ya kan, teman-teman? Ya, apel stem cell tidak termasuk dalam golongan terapi sel hidup. Ya, terapi sel hidup itu harus dalam keadaan hidup. Ya, baru dia bisa memproduksi zat aktif. Ya, jadi sel panennya dipisahkan, ditumbuhkan, dilipat gandakan, disuntikkan kembali. Ya, jadi itu adalah tahapannya. Ya, nah, sumber sel itu dari mana, Dok? Nah, sumber sel itu dari macam-macam. Ya, itu ada yang namanya mesenchymal stem cell. Ya, biasanya itu untuk yang padat ya, jaringan padat ya, tulang, tulang rawan, otot jantung, ya, saraf secara terbatas dan sebagainya, ataupun stem cell darah untuk ya kanker darah dan kelainan darah. Ya, jadi ini adalah dua golongan besar sumber sel yang biasanya digunakan dalam stem cell terapi. Ya, nah, penyembuhannya bagaimana, Dok? Bagaimana terapi stem cell hidup ini bisa? Ya, jadi ini ada beberapa cara, ya. Kalau misalnya disuntikkan dari badan kita ke badan kita lagi, dia akan berdiferensiasi menggantikan sel rusak. Ya, nah, ini caranya yang suntikan dari sendiri ke sendiri lagi. Tetapi ini tidak bisa diproduksi secara mahal sehingga metode penyuntikan diri sendiri dengan stem cell diri sendiri harganya lebih mahal. Ya, tergantung aplikasinya. Nah, ada metode yang bisa diproduksi massal yaitu dengan menggunakan sel orang lain, biasanya dari tali pusar. Nah, prosesnya apa? Prosesnya adalah dia bisa memproduksi faktor-faktor pertumbuhan, ya bisa memproduksi zat-zat aktif yang di mana pada saat disuntikan zat-zat tersebut akan berinteraksi dengan stem cell yang ada pada tubuh pasien tersebut. Sehingga pada saat berinteraksi, sel-sel pasien tersebut akan mulai tumbuh, mulai regenerasi, ya. Nah, tapi problemnya adalah itu harga yang sangat tinggi atau mahal, ya. Itu bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta, ya. Hanya bisa digunakan dan dilakukan oleh ahli, dokter ataupun tenaga kesehatan yang sudah terlatih di fasilitas yang sudah tersertifikasi. Dan yang ketiga, meskipun ini pasti sudah dilakukan analisa sebelumnya, tetap saja memiliki resiko
untuk ada kanker, tumor, dan proses diferensiasi yang salah. Nah, sekarang kita akan membahas metode yang kedua, yaitu terapi dengan modulasi. Ya, terapi dengan modulasi ini seperti apa? Ya, karena terapi dengan sel hidup itu belum tentu bisa terjangkau untuk semua orang. Ya, belum tentu bisa terjangkau untuk semua orang. Nah, untungnya stem cell kita bisa bereaksi dari sumber yang lain. Ya, bisa bereaksi dari sumber yang lain. Ya, nah kita namakan itu modulatif terapi. Ya, jadi stem cell itu ya apabila terkena kontak dengan zat-zat tertentu, dia akan memicu regenerasi dan diferensiasi dari sel-sel induk yang ada di tubuh kita. Ya, jadi yang paling populer ini nih. Nah, daripada disuntikkan sel hidup, mereka menyuntikkan zat-zat aktif. Jadi tidak ada menggunakan sel hidup. Nah, sekarang itu di klinik-klinik itu banyak dilakukan penyuntikan di muka, ya, di muka, ya, untuk regenerasi sel, ya. Nah, kalau kita menggunakan sel modulasi, ya, terapi modulasi itu di mana kita hanya mengambil zat-zat aktif, yaitu tidak memiliki resiko tumor sama sekali, tidak ada penolakan tubuh, tidak ada resiko penyakit menular, ya, pemanenannya tidak bersifat invasif, ya, tidak perlu ada jarum atau dan sebagainya, bisa dikonsumsi sebagai makanan biasa, ya, stabil dan tahan lama, bisa diproduksi massal, tentu saja jauh lebih murah dan ekonomis. Ya, nah, contoh ya ini yang banyak digunakan pada modulasi berbasis sel manusia. Ya, jadi ada namanya condition medium atau medium terkondisi. Ya, jadi itu di stem cell itu ditemukan. Ya, nah cairan yang ada nanti tinggal dipanen dan digunakan. Ya, yang kedua adalah berasal dari darah. Ya, darah itu kita istilahkan dengan PRP. Ya, PRP. Dan yang ketiga ini ada zat lain yang berasal dari eh, lemak ya, berasal dari lemak padat. Itu namanya stromal vascular fraction. Ya, nah ini adalah zat modulasi berbasis sel manusia yang populer kita gunakan ya. Nah, kendalanya meskipun ini lebih aman, masih tetap relatif lebih mahal, perlu fasilitas, perlu keahlian, bisa terkontaminasi dan ada penjagaan ketat atas stabilitas. Jadi itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Ya, itu harus disimpan dalam suhu dingin ya untuk mempertahankan aktivitasnya. Ya. Nah, pertanyaan berikut sebenarnya teman-teman, stem cell kita ini sama seperti sel-sel yang lain. Ya, dia juga memerlukan nutrisi-nutrisi untuk hidup dan merespon, ya, bekerja sebagaimana mestinya. Ya. Nah, sebenarnya lagi makanan kita sehari-hari itu sedikit banyak juga bisa membantu menstimulasi regenerasi stem cell. Ya, sebenarnya itu tidak heran, hanya saja ya, seberapa ampuh, seberapa kuat, seberapa potensial. Kan ini pertanyaannya. Ya, ini adalah pertanyaan terbesar. Semampu apa sih ya kita ada ya selain ya yang kita tahu ya protein,
karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan sebagainya, itu ada zat lain yang juga direspon oleh stem cell kita. Ya, nah, cuman kekuatannya seperti apa? Seberapa kuat? Seberapa? Ya, nah, jadi ceritanya kalau misalnya kita mengonsumsi ya, nah, kalau kita mengalami cedera, kita mengalami sakit, kan kita tidak melulu ya harus suntik stem cell baru sembuh, benar ya? Kita kan bukan suntik stem cell baru sembuh, kan enggak. Tetapi cukup mengonsumsi makanan bergizi, kan sel kita yang rusak juga diganti. Ya, makanya orang yang sakit, orang yang lagi dalam masa pemulihan perlu makanan bergizi. Makanan yang tepat sehingga sel yang rusak, sel yang bermasalah bisa diganti dengan yang baru yang lebih optimal fungsinya. Ya, makanya banyak orang salah berpersepsi. Katanya saya sudah mengonsumsi stem cell, saya sudah mengonsumsi NAD, tapi kenapa kondisi tubuh saya tidak kembali-kembali? Nah, NAD, apel itu namanya tahap stimulatif. Stimulatif. Jadi dirangsang dulu. Oke. Stem cell-nya dirangsang, dia menjadi aktif. Selnya akan mulai membangun. Selanjutnya, kalau selnya sudah mulai mau membangun, bahan bakunya mana? Materialnya mana? Ya, dari zat gizi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Itu semua diperlukan. Baru bisa ideal, baru bisa masuk regeneratif. Kalau Anda mengatakan produk biogenik kurang nih, saya makan kurang kurang ampuh efektif nih. Perhatikan dulu gizi Anda, apakah sudah benar atau tidak. Makanya saya bilang regenerasi sel tidak akan terjadi apabila tidak disertai dengan gizi yang cukup dan kondisi tubuh yang baik. Ibarat kita menaruh pupuk kepada tumbuhan, tetapi hamanya masih ada, airnya kurang, percuma juga ditambahkan pupuk, ya. Kalau hamanya masih ada, airnya kurang, tidak ada sinar matahari, lah bagaimana dia mau tumbuh tumbuhannya? Ya, jadi harus kita mengerti konsep menyeluruh dalam terapi stem cell sehingga teman-teman tahu, ya, sehingga teman-teman tahu. Jangan sampai salah. Ya, apalagi Anda yang secara teratur ya. Baik yang teratur maupun yang tidak teratur. Kalau Anda mau memahami, waduh, jangan sampai salah. Ya, malu-maluin loh ya. Oke. Nah, sebenarnya yang seperti saya katakan, makanan sehari-hari dengan gizi yang baik itu sudah bisa meregenerasikan stem. Pasti Anda kaget. Ya, pasti Anda kaget loh. Kalau makanan sehari-hari sudah bisa regenerasi stem cell. Kenapa saya belinya mahal? Ya, untuk regenerasi stem cell. Ya, nah itu karena kita sudah terjebak di dalam konteks bahasa marketing. Ya, yang paling gampang masyarakat kita gampang terjebak. Minum obat ini turun berat badan 10 kilo. Bayarnya jutaan ya. Beli paket susu, beli paket ini. Sebulan harganya 20 juta. Produknya memang tidak bohong. Betul, ya. Nah, daripada bayar 20 juta,
sini saya suntikan virus Ebola, ya. Saya bisa jamin dalam 1 bulan penurunan berat badan Anda itu lebih dari 20 kilo. Saya kasih gratis. Ya, Pak. Paham ya maksud saya ya. Atau kita puasa aja 30 hari 30 malam tanpa keluar uang. Dijamin itu turun 20 kilo. Ya kan? Nah, tetapi kan ini kita harus mempertanyakan. Kalau ada nilai, tentu saja ada kelebihan. Ada keunikan. Kalau konteksnya regenerasi stem cell, Anda harus mempertanyakan bagaimana produk tertentu, makanan tertentu, zat tertentu bisa memiliki potensi. Bagaimana caranya? Yang tentu saja kita harus tahu. Makanya dengan ketidaktahuan ini, ya, kita banyak dipermainkan. Saya bilang dipermainkan, tapi ya nggak salah produsennya sih. Ya kita saja yang kurang dilengkapi pengetahuan. Ya, kita kurang dilengkapi pengetahuan. Nah, inilah makanya kita terjebak oleh gini. Ya, jadi ini ada beberapa skenario. Ya, ini yang paling penipuan ya. Bahan aktif yang diklaim tidak ada. Dia bilang ada mengandung zat ABC, tetapi kenyataannya tidak. Atau bahan artinya ada, yang diklaim beneran ada, cuman karena namanya unik, namanya bombastis, namanya itu menggelegar, cetar membahana, Anda percaya. Ya, entah itu darah Dewi Bulan lah, entah itu ya ciuman maut dari Dewi Cinta atau nggak tahu, karena itu kedengarannya bombastis. Ia tidak bohong, tetapi ujinya tidak ada. Hmm. Ya, tetapi kan zaman sekarang kan gampang Google ya. Kalau Google kan ketahuan, ya ketahuan ada unsur penipuan. Nah, ada lagi jenisnya satu lagi ini teman-teman ya. Bahan aktifnya ada, efek positif badannya enakannya ada, tetapi tidak ada bukti kalau bahan tersebut memiliki aktivitas regenerasi stem cell. Stem cell yang beregenerasi dalam tubuh dia itu dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari, bukan dari zat aktif yang dia beli dalam harga mahal ini, bukan. Enggak. Ya, itu yang paling umum dihadapi. Terus yang paling sulit dikenali, bahan aktifnya ada, efek positifnya ada, regenerasi selnya ada, tapi bahannya bukan bahan yang unik gitu. Yang harganya 100.000, tetapi karena daya regenerasinya ada, dia bisa mengolah bahasa marketing, mereka bisa dengan piawainya menyusun kata-kata sehingga Anda terbujuk, jadilah harganya 1 juta sekian sekian. Ya, nah inilah yang menjadi problem. Ya, inilah yang menjadi masalah. Nah, resep tangkal pembodohannya seperti apa, teman-teman? Ya, resep tang menangkal, ya. Nah, ini juga ada kekhawatiran, ini benar nggak ya? Ini tadi bahasnya ini palsu, ini itu. Gampang saja, ya, gampang saja.
tinggal ambil stem cell, taruh di lab, campurkan dengan bahan aktif yang mau diuji, lihat CFA. Lihatlah kemampuan stem cell itu ya untuk membentuk satuan yang seperti ada dalam tanda panah berikut. Ya, kalau zat aktif itu kuat, dia akan membentuk koloni yang banyak. Jadi stem cell-nya itu menjadi kuat sekali ya. Hanya dari satu di lingkungan asin dia bisa membentuk koloni yang besar, membentuk gerombolan yang besar dari satu sel. Semakin tinggi CFA, semakin kuatlah daya regenerasi zat aktif yang dimaksud. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi itu selnya itu dimasukkan ya dalam jumlahnya sedikit, diinkubasi, dimasukkan ekstrak ya dalam sini ya ekstrak apel ya kita lihat CFA-nya berapa ya koloninya Anda berapa koloni forming efisiensinya. Nah ini Anda foto dulu aja. Saya berikan Anda waktu foto karena ini adalah sangat penting, sangat krusial ketika Anda menemukan produk yang mengklaim dia ada bisa regenerasi stem cell. Ya ini adalah salah satu cara yang umum digunakan. Ya, meskipun ada berbagai macam cara yang lebih detail, ada berbagai macam cara yang lebih spesifik, cuman kan itu terlalu scientific yang belum tentu bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Ya, oleh karena itu untuk gampangnya kita lihat CFE. Semakin banyak koloni yang dibentuk oleh stem cell itu semakin bagus. Berarti stem cell-nya semakin kuat membentuk koloni. Ya. Nah, sebenarnya itu tidak perlu ya menghabiskan uang banyak untuk diklaim bisa terapi ya terapi stem cell. Ya. Yang penting saya sudah kasih tanda merah. Zat aktif ini memiliki CFA yang lebih potensial dibandingkan zat aktif yang ada pada makanan sehari-hari. Ya, katakanlah 10-20%. Ya, makanan sehari-hari. Ya, tergantung ya. Kita makannya apa kita nggak tahu ya. Makanan sehari-hari Anda kan saya tidak tahu ya. Jadi anggaplah estimasinya 10-20%. Kalau bisa lebih tinggi dari itu, ya berarti ada daya regenerasi stem cell. Ya. Nah, makanya jangan satu lagi pesan yang saya ingin mau sampaikan kepada teman-teman, jangan pernah menganggap obat. Karena kalau menganggap obat, ini nanti ketakutan nanti. Entah overdosis lah, kenapa ginjal saya semakin buruk lah, kenapa badan saya tidak enak lah, diare lah, ini dan itulah. Padahal ini makanan. Ya, dia akan meringankan beban tubuh. Ya, nah makanya ya jangan termakan overclaim dari terapi stem cell ya. Makanya banyak eh, marketing-marketing yang tidak bertanggung jawab. Pokoknya kalau ada yang klaim, udah cek aja. Ya udah saya kalau Anda mengklaim ya, kalau Anda mengklaim ya udah tunjukkan buktinya where. Ya, tunjukkan itu di mana. Ya, kan sesimpel itu. Nah, deng-deng. Bagaimana dengan NAD plus? Selama ini kan kita tidak pernah mendengar NAD plus digadang sebagai terapi stem cell. Ya,
Nah, saya ingin mendengar pendapat dari teman-teman. Selama ini apa yang Anda tahu dari NAD+. Ya, jadi saya ingin tahu dulu teman-teman, ya, yang Anda dengar, yang Anda tahu, NAD+ ini simpelnya ini buat apa? Simpelnya ini buat apa? Coba, ya. Saya ingin mendengar eh, pendapat Anda. Ya, ini saya masih menunggu. Selama ini Anda tahu NAD+ ini fungsinya apa? Ini DNA repair, oke, memperbaiki DNA. Apalagi reverse aging untuk DNA kita, ya. Apalagi masih kurang. Program ulang, ada lagi. Meskipun asam amino, bukan asam amino ya. Sirtuin ya, NAD dan sirtuin. Kurang satu lagi. Nah, udah. Pak Taufan sudah menjawab ya. Energi. Nah, NAD+. Apakah ada korelasinya? Apakah dia ada fungsi terapi stem cell? Ya, itu pertanyaannya ya. Yes. NAD+ bisa berfungsi sebagai terapi stem cell dengan berbagai macam mekanisme. Pertama, ya, karena proses diferensiasi, proses regenerasi memerlukan energi. Jadi dengan pemberian NAD+, dia akan meningkatkan metabolisme, meningkatkan fungsi mitokondria, sehingga sel memiliki energi lebih untuk diberikan, ya, agar sel tersebut bisa beregenerasi. Itu alasan yang paling utama, mekanisme yang paling utama. Yang kedua, dia bisa memperbaiki DNA, ya, dan senesensi sel, ya. Karena DNA diperbaiki, jadi sinyal sel untuk um, melemahnya atau senesisi sel itu akan berkurang. Yang ketiga, mengaktifasi sirtuin. Ya, sirtuin ini juga yang mengaktifkan DNA, mengaktifkan ekspresi gen yang nantinya juga akan mengaktifkan proses lanjutan dari stem cell untuk beregenerasi dan berdiferensiasi. Ya, autofagi ini untuk membersihkan bagian-bagian sel yang tidak berguna sehingga fungsi sel menjadi lebih efisien. Bagian-bagian sel yang tidak berguna ini akan, ya, ini akan bisa meningkatkan performa dari sel termasuk dalam proses diferensiasi dan regenerasi. Ya, berikutnya adalah pengaturan epigenetik. Ini juga sama, ya, aktivasi DNA juga, tetapi berbeda dari mekanismenya sirtuin. Nah, riset NAD terhadap aktivitas stem cell improve, ya, repletion artinya ditambahkan kembali, improve mitochondrial and stem cell function and enhances lifespan, ya, in mice. Ya, dia akan memulihkan mitokondria dan stem cell, dan Anda lihat suplementasi NAD juga bisa memulihkan, ya, stem cell ya. Di sini dia dicobakan adalah stem cell organ pencernaan.
Anda lihat itu adalah koloninya. Anda bandingkan, ini mesti saya highlight ya. Ini wajib ini Anda foto nih. Ya, sebentar tontonnya gimana. Ini yang ya ini. Anda lihat ini ada koloni semua. Sedangkan old lebih sedikit. Ya. Artinya apa? Aktivitas stem cell menurun. Ya. Aktivitas stem cell menurun. Nah, NR ini adalah salah satu prekursor dari NAD+. Anda lihat, untuk sel yang muda sekalipun juga akan mendapat manfaat dari NAD+. Anda lihat ini. Ya, semuanya lihat di layar. Ini ya, bulat-bulat kasar-kasar ini semakin banyak dan besar-besar. Artinya dia juga beregenerasi, stem cell-nya juga menjadi lebih aktif untuk orang yang muda. Makanya jangan bilang terapi stem cell itu hanya untuk orang tua saja. Salah. Orang muda juga perlu, apalagi orang muda yang hidupnya tidak benar, makanannya berantakan, tidurnya berantakan, aktivitasnya berantakan. Ini akan sangat membantu sekali. Nah, dan ini Anda lihat yang tua juga terjadi peningkatan CFI. Ya, kita lihat yang tua dan yang muda setelah mendapat perlakuan ini mirip loh. Ya, mirip ya, teman-teman. Kalau mirip ketikan ya. Mirip tidak? Ya, ini yang saya tanda panah ini. Yang tua mendapatkan NAD mirip dengan CFI yang muda. Ya, foto. Jadikan konten. Ya, jadi ini bukan sembarangan, bukan karangan saya. Ini dari penelitian. Ya, terjadi peningkatan sampai 75%. Ya, nah terbukti Bu Inge ya, Bu Inge metabolic age-nya jadi makin muda ya, 75 tapi metabolic age-nya 52 ya. Nah, ya jadi ini harus dijadikan sebuah acuan wajib ya bagi kita. Ya, dan juga ditemukan. Nah, ini saya tidak tampilkan hasilnya karena ini molekular biologi yang bisa jadi ini agak kompleks ya untuk orang awam. Ya, tapi ini improve fungsi mitokondria, senesensi ya dengan meningkatkan sirtuin. Ya, sirtuin. Ya. Nah, ini saya biarin dulu ya teman-teman foto ya. Anda lihat juga rejuvenate dengan ada NAD plus juga rejuvenasi dan merombak ulang metabolisme ya dan meru, merejuvenasi stem cell human dan sampai sel saraf.
Nah, kalau apel stem cell ada nggak, Dok? Kalau ini kan sudah banyak nih, ada berikan bukti. Kalau apel, kemarin ada yang tanya di grup. Dia ini adalah Cytoceltec malus domestica atau stem cell apel. Ya, ini adalah perhitungannya. Dengan 0,1% itu bisa menaikkan sampai 80%. Ya, CFI. Ini juga merupakan acuan saya dalam membentuk formulasi. Tidak boleh sembarangan. Sama halnya dengan solatitis anggur. Cuman anggur perlu yang lebih tinggi konsentrasinya. Dia tidak sekuat apel stem cell. Ya teman-teman, kalau Anda memang mengedepankan, Anda pemerhati terapi stem cell, ya ini ilmu ini sangat penting dan jangan sampai lupa ya teman-teman. Karena ini merupakan bukti ontektik buat Anda untuk menunjukkan hasil yang tidak bisa um, dibantah. Ya, jadi orang nanya ini Bel ini apa sih? Ya, nah ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh dalam kondisi ekstrim. Kalau dia bisa tumbuh dalam kondisi ekstrim, itu artinya dia bisa menjaga stem cell-nya ya dalam kondisi di mana ya stem cell itu jarang-jarang dan stem cell itu sulit untuk tumbuh dalam kondisi yang tidak bisa ya dilakukan oleh tumbuhan lain. Makanya unik ya dan juga ada liposom ya. Dan juga kalau snow algae, nah snow algae ini yang dia lihat itu lebih ke pro aging ya. Dia itu bukan dia itu lebih lebih ke arah menekan proses penuaan sel. Ya, dia itu bukan bukan ke arah terapi stem cell. Ya, snow algae ini ada di apel stem cell. Ya, ini adalah contoh-contohnya ya. Oke, teman-teman. Ya, berikut adalah penjelasan dari saya. Semoga teman-teman menjadi jelas, menjadi lebih paham, dan bisa membedakan bagaimana terapi stem cell yang baik. Dan juga teman-teman mendapatkan ilmu baru. Kenapa NAD begitu powerful? Dia juga bisa regenerasi stem cell. Ya, karena dia memperbaiki proses stem cell itu sendiri, DNA sel itu sendiri, energi sel itu sendiri yang lebih dalam. Sehingga juga bisa mendapat manfaat. Nah, oke. Ya. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan mengenai terapi stem cell itu bisa disampaikan di sini mumpung masih ada acaranya dan masih ada waktunya ya. Ini sebenarnya banyak sekali penjelasan-penjelasan yang menarik yang bisa kita bahas di sini. Ya, oke ya silakan ya teman-teman. Ya, saya menunggu pertanyaan dari Anda. Ya, nah pertanyaannya umum yang biasanya dilontarkan adalah, dok penyakit ini bisa nggak? Dok penyakit itu bisa nggak? Penyakit anu bisa nggak? Ini bisa nggak? Nah, terapi stem cell itu kan sebenarnya ya untuk seluruh tubuh ya bisa terlihat dia ada manfaat untuk seluruh tubuh ya tentu saja bisa mendukung tetapi kenapa efeknya dok si Anu pakainya sebulan saya sebulan kenapa belum itu adalah pertanyaan yang paling umum yang saya temuin jawabannya adalah kenapa bisa beda? Karena kondisi tubuh orang berbeda, gaya hidupnya berbeda. Kadang-kadang nih, pas saya bongkar,
saya wawancara, ternyata orang yang mengeluh 1 bulan ini ada 4 penyakit lainnya. Sedangkan yang 1 bulan sembuh hanya satu macam penyakit. Logikanya menurut teman-teman, dengan jumlah rekomendasi makan yang sama, mungkin tidak orang yang 1 macam penyakit dengan orang yang 4 macam penyakit memiliki tingkat kesembuhan yang sama. Apakah mungkin? Ya, kita tidak boleh tergesa-gesa, terburu-buru memvonis, ya, apabila kita dalam proses penyembuhan. Karena tubuh Anda, ya, itu bukan seperti robot yang hari ini makan, besok langsung sembuh. Apalagi Anda sudah merusaknya bertahun-tahun, Anda menjalani gaya hidup buruk yang bertahun-tahun, Anda mengonsumsi makanan yang tidak baik bertahun-tahun, kan tidak mungkin diperbaiki dalam waktu yang singkat. Ya kan mustahil. Ya, jadi teman-teman, ya, tubuh itu dinamik. Stem cell itu dinamik. Seyogyanya kita harus memberi waktu. Kalau misalnya responnya lambat, itu berarti kemungkinan besar penyakit yang Anda derita itu lebih banyak. Kan yang memakan sari-sari untuk terapi stem cell ini kan bukan cuma ginjal Anda doang, bukan cuma jantung Anda saja, tapi ada sel-sel yang lain yang bermasalah yang bisa jadi Anda ketahui maupun yang tidak diketahui. Ya, jadi Anda perhatikan dengan baik, ya. Ya, teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk nih. Tulang yang sudah tua dan osteoporosis. Nah, kalau osteoporosis itu kan penyerapan kalsiumnya berkurang karena hormon. Nah, ini saya asumsikan wanita ya. Dan kalau tulang ini beda ini teman-teman, agak beda. Tulang ini ada 2 macam sel. Ada osteoblast dan osteoclast. Satunya B, satunya lagi C. Ya, dalam prosesnya tulang ini saat blast itu untuk menumbuhkan, osteoklas itu untuk mengurangi kepadatan tulang. Nah, untuk orang yang kasusnya osteoporosis, itu osteoklasnya yang mendominasi. Ya, biasanya itu lebih ini ya, lebih kompleks ya. Nah, tentu saja dengan terapi NAD itu bisa mengembalikan keseimbangan. Ya, cuman kalau osteoporosis itu tidak semudah yang kita kira ya. Karena ini bukan karena selnya ini menurun, tetapi harmonisasi osteoblast dan osteoklas ini berubah. Ya, karena hormon, karena penyerapan, ya itu akan berbeda. Ya, jadi ini tetap harus didampingin ya, itu kesimpulannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Kalau ASC dan NATBUS, ya, kita bisa gadakan double, tetapi ingat mekanismenya berbeda, ya Pak ya. Satu kan untuk modulasi, untuk regenerasi. Tapi satu lagi, NAD itu ada 5. Memberikan energi, memperbaiki mitokondria, dan memberikan energi. Satu. Ya. Yang kedua itu aktivasi DNA, ya, dan mengurangi senescensi. Yang ketiga, sirtuin, aktivasi sirtuin. Yang keempat, mengaktifasi autofagi. Yang kelima, regulasi epigenetik.
Jadi ini berbeda dengan apel stem cell. Jadi bisa sinergi, ya, bisa sinergi, ya. Nah, kalau ini pertanyaannya tentang, multivitamin, ya tergantung apakah multivitamin, kebutuhan vitamin Anda cukup atau tidak. Ya, kita mengonsumsi multivitamin apabila kita ketahui, ya, kualitas gizi dari makanan kita sehari-hari itu sulit untuk dicukupi dari makanan sehari-hari, sehingga kita perlu menambah multivitamin. Jangan ikut-ikutan orang. Kalau makanan kualitasnya sudah baik, ya, ya tidak perlu sebenarnya multivitamin. Ya, kita harus jeli-jeli memilih, ya. Multivitamin itu yang kita pilih adalah zat-zat yang kurang ataupun tidak bisa kita temui pada makanan sehari-hari. Ya, kalaupun yang tadi balik lagi yang osteoporosis, ya NAD itu pasti bisa bantu. Ya, yang saya tadi jelaskan, ya, osteoblast, osteoklas, ya. Karena NAD itu aktivasi DNA, ya, aktivasi sirtuin, jadi kinerja keseimbangan osteoblast, osteoklas itu juga bisa dibantu oleh NAD plus. Ya, tetapi kan kondisinya lebih kompleks. Ya, hormon juga mempengaruhi. Jadi ada baiknya kita kontrol lebih detail. Ya, ini ada lagi, ya. Konsumsi 1 bulan, penurunan fungsi ginjal sudah 3 tahun. Bapak, busa itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan apakah ginjal itu parah atau tidak. Itu tidak bisa. Ya, meskipun protein bisa menyebabkan busa, zat lain juga menimbulkan busa. Ya, itu jangan terperangkap teman-teman, ya. Jangan ambil busa sebagai acuan. Itu tidak tepat. Ya, yang tepat adalah melakukan pemeriksaan darah, ureum kreatinin, EGFR ataupun sistasin C, ya. Oke, ya, untuk kanker yang sedang di kemo. Nah, sel-sel yang sehat yang hancur akibat kemo itu NAD bagus sekali, ya, kita gunakan, ya. Nah, ini kalau kanker minum NAD dan apel stem cell. Jadi kita itu harus ada keseimbangan, ya. Jadi dengan menggunakan logika yang sama, kita mengonsumsi zat gizi, kankernya berkembang. Jadi kita tak perlu makan makanan bergizi, makanannya sembarangan, kankernya ikut mati. Kan tidak seperti itu, ya. Dengan jumlah yang terkontrol, ya, eh, kankernya, ya, tidak semengerikan yang Anda bayangkan. Yang kita perhatikan adalah produk mana sih yang tepat, yaitu bioma. Ya, jangan membayangkan, oh, makanan ini regenerasi sel, kankernya juga regenerasi, toh. Itu salah pemikiran seperti itu. Nanti orang, ya udah saya puasa aja, ya biasa kankernya mati, kan nggak dapat makan. Kalau semudah itu, ya semua orang berpuasa aja, kankernya sembuh. Tapi kan tidak seperti itu kenyataannya. Berarti persepsinya tidak tepat. Ya, iya. Ini stem saya juga kelaparan. Soalnya sudah jam 8 lewat, ya. Saya nggak tahu nih stem teman-teman kelaparan nggak ini, ya. Oke, teman-teman, saya harap jelas. Ya, jadi take home message dari seminar kesehatan Prompo. Ya, terapi stem cell ini kalau Anda mau verifikasi, salah satu cara yang mudah itu adalah dengan teknik CFE, ya, ataupun teknik-teknik molekuler lain yang bisa Anda konsultasikan, ya, dengan yang ahli.
Nah, NAD plus ini saya bilang itu menawarkan terapi stem cell yang beyond yang pernah kita perhatikan sebelumnya. Karena dia menawarkan berbagai macam sisi. Ya, bukan merangsang pembentukan zat aktif. Kalau dia itu sampai 5, ya, stem cell-nya itu lebih aktif. Ya, saya ulangi. Ya, dia itu meningkatkan kinerja mitokondria dan metabolisme sel, perbaikan DNA dan menekan senescensi sel, mengaktifkan sirtuin sehingga mengaktifasi DNA untuk mengaktifkan ekspresi gen yang diperlukan, meningkatkan autofagi sehingga menyingkirkan bagian-bagian sel yang tidak penting, ya, sehingga efisiensi sel bertambah, dan regulasi epigenetik sehingga proses buka tutup gen itu menjadi lebih tepat, sehingga stem cell dalam menghasilkan zat aktif menjadi lebih efisien, ya. Jadi itu adalah take home message-nya, semoga itu diingat, ya. Kalau misalnya teman-teman masih tidak bisa mengingat dengan jelas, ini akan ada siaran rekam ulang, ya. Nah, jadikanlah ini sebagai sebuah ilmu baru yang bisa Anda pelajari dan bisa Anda telah. Ya, nah ini kalau 1 minggu Ibu itu tidak bisa dijadikan acuan, apalagi hilang nafsu makan. Ya itu kurang ini ya, kurang kurang lengkap ya datanya ya. Itu pasti ada penyebab lainnya. Biasanya NAD justru meningkatkan nafsu makan, Ibu. Impossible itu menurunkan, pasti ada penyebab lain. Biasanya itu stroke itu karena ya anggota gerak mulutnya itu susah, ya, itu frustrasi, jadi malas makan. Stroke itu mentalnya tertekan. Ya, itu yang saya perhatikan. Bukan salah NAD dan apelnya. Ya, kalau fatty liver, sepertinya saya ada jelaskan di mekanisme seminar kesehatan sebelumnya ya. Kalau fatty liver, karena kinerja mitokondria meningkat, metabolisme sel meningkat, ya, proses pembakaran atau oksidasi lemak naik. Jadi sangat baik sekali untuk orang yang memiliki masalah perlemakan. Ya, baik. Saya rasa ini saya sudah menjawab semua pertanyaan ya. Ini sudah jam 8 lewat juga. Ya, mungkin bisa kita tutup. Ya, semoga teman-teman bisa belajar hal yang baru dari seminar kesehatan kali ini. Ya, jangan lupa untuk ikuti terus seminar kesehatan setiap 2 minggu. Ya, karena saya akan mengupas seluruh topik yang bisa Anda jadikan pusat pembelajaran ataupun sarana edukasi Anda kepada prospek ataupun untuk masyarakat umum di media sosial Anda. Makanya jangan sampai bolos karena perusahaan sudah menyediakan fasilitas. Kalau Anda bolos, Anda yang rugi karena Anda kehilangan kesempatan untuk mengayokan. Ya, oke, ya. Saya sudahin dulu ya seminar kesehatan kali ini karena saya kelaparan, stem cell saya sudah berteriak kelaparan. Ya, mari kita makan dan sampai ketemu di seminar kesehatan berikutnya.